lihat. Nah, saya mau tanya nih, bagaimana Ibu Teresia Saik dan Ibu Linda ya, yang dari Atambua dengan baru kali ini Ibu pembelajaran ya, baru pertama ya. Ya. Baik, terima kasih karena ini yang pertama dan satu hal yang berkesan tadi, saya memang tadi sore masih ikut ibadat rekoleksi sampai dengan pengakuan selesai dan saya memang betul berharap Padre Pio untuk membantu saya supaya jadwal doa di sini pembelajaran tidak terganggu dan ternyata memang tidak terganggu. Yang kedua bahwa tadi Padre mengatakan soal kerahiman itu juga diidentikan atau semacam itu dengan rahim. Dan itu hal baru buat saya. Karena itu terima kasih karena saya pikir bagaimana rahim seorang ibu, bagaimana menjaga, melindungi janin di dalam rahim itu, dan demikian kalau dibandingkan dengan kerahiman Tuhan tentu lebih dari itu. Dan ini hal baru dan saya perlu menyampaikan terima kasih untuk hari ini. Saya kira demikian, Ibu. Terima kasih, Ibu Teresia. Ya, terima kasih. Yang dari jauh dulu, ya, Ibu Linda. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tadi saya memang masuk terlambat sedikit, tapi mengikuti dari pembukaan. Ya, hari ini ya saya sangat bersyukur dengan mengikuti pembelajaran. Memang tadi ada sedikit hambatan, tapi saya dalam hati Padre Pio bantu supaya saya bisa ikut kegiatan malam ini. Ya, tapi ya puji Tuhan saya bisa mengikutinya. Nah, kemudian terkait tadi penjelasan dari Padre Andre bahwa kerahiman Allah diibaratkan seperti anak yang hilang. Bagaimana anak yang hilang, tetapi dengan segala sikap, tingkah laku yang membuat hati seorang bapa seharusnya murka, tetapi karena dengan penuh kerahiman, bahkan bapak tidak emosi dan tidak marah terhadap anaknya, bahkan menyambutnya dengan sukacita, dengan baik. Nah, ini satu pembelajaran untuk saya agar terhadap anak, walaupun sikap mereka bagaimana, kita harus tetap mengampuni, harus tetap mengayomi mereka. Terima kasih Ibu Linda ya. Terima kasih. Silakan yang lain. Saya baru maksudnya itu mau apa ya? Mau belajar. Jadi belum mengerti apa-apa. Saya biasa ikut kerahiman. Oke. Ya. Baru mulai ikut dengan Padre Pio ya. Nah, ketua lingkungan saya sama C. Ellen. Iya. Ya, salam kenal untuk semuanya deh. Warga yang belum mendapatkan. Salam kenal Ibu. Tante setiap jam 9, Tante. Tadi yang paling menarik untuk saya karena ini adalah pengalaman konkret dan bukan pengalaman yang ada seperti yang disampaikan oleh Emma. Itu menyampaikan kepada Pio dan dia Padre Pio mendengarkan dan ini membuat saya semakin yakin ya apapun masalah kita ya kita bisa menggunakan mediasi perantaraan Padre Pio, bahwa urusan itu dikabulkan itu adalah otoritas Tuhan, tetapi yang jelas di sini sejak ia hidup ya dan pun tidak
siapapun di surga dia akan mendengarkan apa keluhan-keluhan kita. Itu keyakinan saya ketika saya mendengarkan apa yang disampaikan oleh Maria Gracia tadi. Jadi artinya luar biasa ya. Jadi apapun keluhan kita, apapun masalah kita, ya udah ada Padre Pio, kita berbicara dengan beliau dan dia pasti akan mendengarkan bahwa nanti itu dikabulkan atau tidak. Ya, itu urusan Tuhan. Maka saya tidak heran kalau urusan-urusan hal-hal yang sepele di luar daripada nalar kita, lah kok bisa ini macet yang tidak masuk akal bisa terurai dengan tiba-tiba. Ini yang membuat saya semakin, aduh ini luar biasa Santo yang satu ini. Iya. Begitu, Bu. Terima kasih Pak Marcel ya. Jadi memang betul sekali kenapa kita sekarang asik teriak-teriak terus ya. Manggil-manggil, semua manggil-manggil dan kita memekakkan telinga Padre. ya, sekarang ada di surga. Ya, silakan. Saya tambahin juga. Jadi tadi Marcel ngomong seperti itu, saya jadi berpikir, aduh, nggak apa-apa kali ya kalau kita jadi anak yang manja. Ya cuma itu aja, Bu. Ya, anak yang manja ya, terus mau ngelendot sama bapak gitu ya. Iya. Tetapi bapaknya baik, sekali-sekali ditampar juga. Ya. Iya, tetapi hari ini luar biasa ya, karena dalam kesulitan juga Maria berusaha dan kita terima kasih kepada Ibu Ine yang terus memantau ya sehingga itu sama-sama. Jadi ini sesuatu yang di luar ekspektasi ya, karena kita tahu bahwa dia sudah mengirimkan videonya, kemudian dia mengatakan bahwa dia gaptek gitu ya. Dan ternyata dia hadir gitu ya, waktu saya sedang tadi memandu, terus Ibu Ine kirim saya bilang bahwa Maria ada begitu ya, rasanya itu ini ya luar biasa begitu, serasa ada di rotondo gitu. Ya jadi luar biasa, terima kasih ya upaya-upaya Ibu Ine yang sungguh luar biasa. Dan saya sudah ditanya itu lewat itu YouTube netizen kita ya gitu. Kapan ada ziarah ke Rotondo? Apakah kalau ini kami boleh ikut mendaftar? Saya pikir kalau begitu mulai sekarang harus menabung karena sudah banyak yang ingin sekali ya, luar biasa Padre Pio. Dan kita dengarkan, silakan siapa saja boleh loh. Kalau Bu Ellen, bagaimana Bu Ellen? Ya, saya untuk kedua kali ikut pelajaran Padre. Saya senang bisa mengerti lebih banyak ya soal ayat-ayat dalam Injil dan juga bisa berguna bagi kehidupan kita sehari-hari. Ya. Terima kasih Bu Evo. Terima kasih kepada Tuhan Yesus ya. Silakan. Dengan pembelajaran hari ini ada Maria, apakah kemudian semakin yakin ya, tadi Maria itu sudah pensiun sebetulnya, tetapi dia membuat lagi ya grup katanya tadi dengan membuat video, mengajar orang bernyanyi. Jadi orang yang sudah masuk perangkap Padre Pio, sudah ditangkap, itu nggak bisa keluar. Meskipun dibilang pensiun, Bu Ine sama saya tuh pensiun gitu ya, tetap aja ya. Terus saja malah tambah sibuk begitu ya. Silakan. Ya, jadi meyakini ya bahwa melayani Tuhan itu tanpa ada waktu. Jadi selama kita masih hidup, kita akan terus melayani. Jadi nggak ada yang namanya pensiun ya. Kalau kerja kan ada usia pensiun ya, atau disuruh ambil pensiun dini. Kalau melayani Tuhan tuh kita nggak boleh bilang kita mau pensiun gitu, karena pasti akan tertangkap dan melayani terus. Dibuka pelayanan baru. Lowongan kerja. Udah pensiun buka lowongan baru lagi. Luar biasa ya. Iya, terima kasih. Silakan. 11 tahun bersama Padre Pio, 12 tahun nih ya mau lewat, kan September.
Kemarin 12 tahun. Senang ya, tadi ada si Ibu Maria itu. Lucu ya dia. Orangnya spontan dan seru. Tapi selama ini saya nggak pernah ketemu dia, nggak pernah tahu dia, baru kali ini. Padahal udah 12 tahun ya Bu Evo. Baru Harap hari ini. dimaklumi, Maria itu baru hari ini menggunakan Zoom. Oh alah. Jadi penggunaan Zoom pertama bagi Maria. Jadi Oh, puji Tuhan. kita Ya, dia tanya kemarin bagaimana saya bergabung, saya kasih linknya, terus bagaimana saya bisa bergabung. Saya bilang coba download dulu Zoom, setelah download Zoom, klik yang ini yang warna biru, nanti masuk ke sana otomatis, saya bilang gitu. Jadi dia baru pertama kali memakai Zoom hari ini. Walah, aduh kita perdana ya Bu Ina ya. Iya, Wah, makanya nggak tahu yang enggak. saya mesti di mana yang saya pencet katanya audio. Saya bilang, wah nanti mungkin yang bisa menjelaskan Padre Andre. Di mananya kalau alatnya beda kan saya susah menjelaskannya. Iya, iya benar. Saya termasuk beruntung ya, selama ini nggak pernah bisa kontak apapun, blank, sekarang bisa ketemu wajahnya, lucu, baik, ramah. Lucu dia, Aduh, iya senang. baik. Iya, senang sekali. Terima kasih loh Bu Ina, Bu Evodia yang semangat. Semangatnya luar biasa. Terima Saya kasih. bahagia. Terus bisa lihat gambarnya Padre Pio tadi di awal tuh nyanyi himne. Saya lihat Padre Pio, aduh saya perhatiin Padre Pio, oh gitu orangnya ya, aduh. Bener-bener terharu gitu. Sangat-sangat terharu. Aduh bener, seneng Bu Evo. Ya, semoga selalu dekat di hati. Saya baru tahu ya ternyata Padre Pio itu kita datang nggak usah ngomong juga ternyata udah tahu ya, kayak tadi mamanya mamanya Maria itu datang ke Padre aja dia bilang, udah tahu ya, langsung gitu ya, kan bisa membaca isi hati Kristen. Iya benar, benar-benar luar biasa Padre Pio. Ya unik ya. Padre Pio itu unik sekali orangnya, unik dan tegas. Iya. Nggak basa-basi, nggak ada basa-basi itu dia. AABB. Nanti pelan-pelan kita akan ada katekese terus ya, jadi dikaitkan dan kita tiap bulan kan ada pembelajaran Padre dan mungkin dari sharing-sharing kita atau surat-surat dari Padre bisa kita sampaikan karena itu semua apa yang dirasakan oleh semua orang yang dekat dengan Padre. Selamat malam ibu-ibu yang tercinta. Malam, yang begitu semangat. Mbak Edison. Ibu Evodia penuh semangat, api Roh Kudus menyala-nyala. Sejak ikut Bu Evodia waktu itu adorasi setelah saya tahunya ya. Ibu Evodia ya, luar biasa. Api Roh Kudus sudah menyala dalam hati, tidak pernah padam lagi Bu Evodia. Amin. Amin. Dan malam ini saya sebenarnya jujur nih barusan tadi dari dokter gigi ya. Dari jam 4 sampai jam 7. Tapi puji Tuhan bisa ngikuti juga di mobil. Ya, jadi intinya baguslah Bu Evodia. Yang saya puji Tuhan baru pertama kali bisa ketemu Ibu Maria, Madam Maria ya, dari Italia ya. Ibu MG aja 12 tahun baru ketemu, saya langsung ketemu ini. Luar biasa gitu. Hari ini ya. 12 tahun penantiannya ya. Saya cuma satu detik intinya. Langsung beruntung buka, itu ketemu. namanya. Yang di grup ini semua beruntung. Beruntung semua. Akhirnya semua beruntung akhirnya. Ya, dan juga yang saya kagum ya Bu Evodia, dia tadi katanya Zoom baru bisa. Ya, saya baru rasa bisa, sebenarnya Pak. susah. Hari pertama. Tapi iya, hebat itu saya kagum, itu pasti dibantu oleh Padre Pio juga itu. Iya. Cepat sekali bisa. Kalau enggak susah loh, kita bisa berminggu-minggu loh. Ada ponakannya yang membantu. Oh, ada ponakannya yang bantu. Ada, ya. iya. Oh, bagus. Yang saya kagum itu dia begitu ceria, begitu semangat,
ya kita bisa lihat aura mukanya ya, mukanya penuh dengan ya memancarkan sinar ya, semangatnya ya, itu yang kami kagum juga. Dan juga ternyata pendamping kita ini Padre Andre ini teman sama Padre Agus sama saya udah lama ini. Saya baru tahu kalau dia. Makanya jadi ada kisahnya dengan saya Bu Evodia. Jadi selama di Salesian Don Bosco itu di Tiga Raksa itu ketemu dia. Waktu itu dia di sana. Ya, jadi saya berkenalan sama Padre Andre itu waktu itu masih dia di Tiga Raksa dia, belum di paroki. Nah, belakangan dia udah banyak di paroki. Jadi saya bersyukurlah. Jadi dipertemukan semua nih. Jadi dirajut satu persatu ya. Jadi kegembiraan buat saya juga Bu Evodia. Dan yang saya terima juga komitmennya itu yang bagus ya. Komitmen dari tim Padre Pio ini, ibu-ibunya semangat semuanya. Jadi semua itu bisa ngikuti apa yang seperti barusan diomong Padre Pio itu orangnya nggak neko-neko, orangnya istilahnya tegas, orangnya mau mendengarkan setiap keluhan ibu-ibu, anak-anaknya, keluarga, itu sangat bagus sekali itu yang buat saya. Ya, artinya sungguh-sungguh seorang seperti yang dijelaskan seorang bapak yang penuh kasih, ya ta? Jadi penuh kasih itu nggak memikirkan berapa lama dengerin, nggak berapa persoalan ini terlalu sepele banget, tetap dia dengan tulus mendengarkan keluhan-keluhan dari keluarga atau dari anak atau dari ibu atau dari kita semuanya. Jadi yang kata Bu Evodia tadi, apa yang kita teriakan semua dia pasti menjawab karena rame ya, panas kupingnya mungkin mendengarkan doa-doa kita juga. Ini ya, Ibu Inge, betul nggak Bu Inge? Dengar kita teriak-teriak terus di dunia ini seperti anak yang manja kata Ibu Inge tadi ya. Anak yang manja, dikit-dikit mewek, dikit-dikit mewek. Ya itulah seorang anak pada seorang bapak ya. Ya kita inilah contohnya seperti ini. Keluh kesah kita, ke siapa lagi kita menyampaikan keluh kesah kita? Ya hanya kepada dialah, melalui Bunda Maria. Kita sampaikan kepada Tuhan Yesus, ya keluh kesah kita. Ya terima kasihlah. Intinya panjang dah Bu Evodia. Taunya yang penting saya bisa ngikutin aja udah puji Tuhan ya. Sementara saya tetap ngikutin aja, bergabung sama Padre Pio Prayers ini ya buat saya berkat lah ya. Saya juga emang suka doa, emang doa. Emang di KPKS juga tim doa, di Legioner juga tim doa, di sini juga ikut doa. Jadi di mana-mana ikut doa terus saja Bu. Pada intinya doa. Doa itu sangat banyak manfaatnya buat pribadi masing-masing dan buat juga orang lain. Banyak yang terbantukan. Nah, mau informasikan Bu Evodia, kabarnya Margareta Michelle kemarin yang didoakan itu, yang khususnya berlubang luka itu amuba semakin membaik ya dari rumah sakit ya yang dirawat. Tuhan. Tuhan ya. Ya, ini kabar yang saya dapat kabar kemarin dari orang tuanya, namanya Michelle ya, Tumewu. Yang Bu Ike. Terima kasih Pak Edison. Terima kasih Pak Edison. Sama-sama Ibu. Ini Bu Evodia juga, ini soal komandannya sendiri. Penulis juga satu, juga sebagai ini juga YouTuber juga banyak. Tadi saya ikutinnya ini enggak 100% karena tadi ada di perjalanan, terus jadi kurang konsen. Tapi saya senang banget bisa ketemu Ibu Maria. Kemudian apa yang disampaikan Romo Andre itu sangat berkesan gitu. Memang tadi saya ada bicara, cepetan bilang tadi sama teman saya karena tadi ada urusan. Saya mau ngikutin acara ini, tapi biasanya kan HP saya karena XL tuh suka mati nyala, jadi saya minta tolong sebut Padre Pio, minta tolong bantu supaya ini aku bisa nyala. Betul, bisa nyala, tapi waktu saat yang doa itu tadi, saya yang Maria itu agak mati nyala gitu. Tapi saya merasakan tambah hari
saya ikut doa ini, hati saya semakin lebih gembira, lebih tidak khawatir gitu seperti yang dulu-dulunya. Semoga saya bisa mengikuti ini terus setiap hari supaya menambah iman saya dan menguatkan hati saya, terutama kekhawatiran tentang penyakit saya. Amin. Terima kasih. Amin. Ya maaf, soalnya baterainya udah ini lowbat banget. Iya, jadi ya saya senang sekali ikut yang malam ini bisa ketemu dengan, terutama dengan Ibu Maria yang dari Italia tadi. Ya, betul-betul membuat inspirasi dari saya bahwa betul-betul Padre Pio itu hebat sekali. Maksudnya bisa memberikan kita spirit, inspiration, sama semangat bagaimana mau menjadi orang yang kuat imannya gitu. Dan hoki memang bisa hari ini bisa ketemu. Yang tadi MJ aja udah berapa, 12 tahun baru bisa ketemu. Ya, seperti tadi Pak Edison ngomong, hari ini memang rezeki untuk saya bisa bertatap muka Islam biarpun melalui Zoom, di mana beliau cerita mengenai mamanya, mengenai dia sendiri, semuanya itu luar biasa. Jadi membuat semangat dan spirit kita lebih kuat lagi. Ya, jadi kita memang harus terus percaya bahwa Padre Pio itu adalah luar biasa. Memang tadi waktu saya lihat filmnya pertama saya mau nangis. Lihat orang kok sabar begitu, lemah lembut, very sincere gitu loh. Jadi dia nolong sampai dia sendiri, kalau doa sampai begini, itu membuat saya sampai mau nangis. Iya, very touching ya, tapi itu luar biasa membuat spirit untuk kami semua. Kita harus melindungi semuanya pada Pio, itu betul-betul. Tadi Pak Edison juga bilang itu benar semua, juga Pak Marcel, semua kesaksiannya luar biasa. Saya paling surprise tadi Ibu Ina bisa bahasa Itali dengan lancar. Enggak, saya nggak bisa bahasa Itali, bukan Jana. Sedikit, cuma ngerti pasif, cuma sedikit aja. Iya, tapi bisa kita untuk kita semua. Iya. Terima kasih Bu Evo, Bu Ina, Ibu Ina, semuanya, Pak Marcel. Sama-sama. Membuat malam ini sungguh indah. Iya, jadi luar biasa untuk saya. Sama-sama Bu Kencana. Iya, thank you. Terima kasih. Welcome. Ya, jadi kalau kita lihat ya, mungkin itu yang perlu kita pelajari. Semua anak-anak rohaninya Padre Pio itu, ya seperti Ibu Maria Grazia, selalu jadi jalan. Ya, sekarang kita semakin yakin kan bahwa semua spiritualitas Padre yang kita ucapkan, yang kita pelajari, itu tidak hanya sebagai slogan. Itu dilakukan ya, kita hidup dan menghidupinya. Dan itu nampak di orang-orang yang semua ada di sekitar Padre Pio. Nah, itu yang kita belajar ya. Jadi luar biasa sekali. Tidak canggung begitu masuk ke kita, meskipun kita itu ya baru pertama semua ya. Dia juga baru pertama melihat kita dan baru pertama menggunakan Zoom. Tetapi luar biasa dia mau belajar, kemudian memberikan juga ya tambahan-tambahan. Dan kemudian satu hal tadi yang sangat baik, meskipun dia sudah pensiun ya, lalu dia membentuk lagi seperti kita ini juga ya, grup doa, lalu kemudian mereka menggunakan media karena tidak bisa bertemu, dan dia melatih orang-orang menyanyi ya, seperti itu, begitu. Luar biasa kan? Ya, luar biasa. Itu yang jadi kita terus belajar, kenapa kita ingin ada orang-orang yang hidup bersama Padre Pio maupun yang ada di mungkin dari orang tuanya yang turun kepada dia, begitu kita bisa dapat belajar spiritualitasnya.
karena dia mengalami ya. Mudah-mudahan kita dapat lagi itu. Mungkin kita cari ini Sis Ina, Padre Nicola. Belum tahu. Enggak, tadi waktu Maria menghilang, itu saya call ke sana, terus saya bilang, Maria, kenapa menghilang? Coba join lagi. Oh, tidak mungkin, katanya. Nanti lain kali aja. Terus saya agak sedih juga, lain kali aja kan dia udah join ya. Terus saya bilang, jangan lain kali. Nanti saya minta Padre telepon kamu untuk menjelaskan bagaimana cara audionya itu untuk bisa berfungsi gitu. Terus saya kasih kontak Maria ke Padre juga telepon Maria, lalu Maria dibantu oleh ponakannya baru bisa lagi. Tadi udah mau lain kali aja katanya. Saya sedih gitu. Dia bilang lain kali aja ya nanti katanya saya joinnya. Jangan saya bilang. Tapi sudah nongol masa dibilang enggak, dia nggak bisa katanya lain kali aja. Makanya saya telepon dia langsung. Ya, juga kapok juga ya karena mungkin baru pertama juga. Iya, baru pertama. Tapi dia akan ingat kita selamanya. Pertama. Dia kalau doa di makam Padre Pio, dia bilang saya mendoakan kamu dan grup kamu katanya gitu selalu. Ya, dia ke Gargano ya, ke tempat Santo Mikael. Iya, waktu itu ke Mont Gargano juga dia bilang saya mendoakan kamu katanya. Jadi bikin semangat ini. Iya. Benar-benar semangat seperti itu, amazing. Jadi kita terus jalan, tidak ada hentinya. Semoga pembelajaran kali ini menginspirasi kita semua dan kita bisa mengenal lebih dekat, belajar dan menimba dari spiritualitas Padre Pio langsung dari orang yang pernah hidup semasa Padre Pio memberikan pelayanan-pelayanan kepada begitu banyak umat di seluruh dunia. Sampai bertemu kembali di dalam pembelajaran berikutnya. Semoga pembelajaran ini menginspirasi kita semua dan kita lebih mengenal siapa Santo Padre Pio. Jika teman-teman belum subscribe channel ini, silahkan subscribe channel ini dan jangan lupa tekan tanda lonceng. Padre Pio's Praise Group Devosan Padre Pio 108 setiap hari berdoa bersama pukul 21 WIB yang datang dari berbagai daerah. Berdoa bersama mendoakan orang-orang yang sungguh mengharapkan pertolongan dari Tuhan dengan perantaraan Padre Pio. Devosan Padre Pio 108 juga melakukan pembelajaran dan perayaan Ekaristi bergantian setiap bulannya. Jika teman-teman ingin bergabung dengan kami, silakan menghubungi kami melalui email padrepio@gmail.com. Dan kami senang hati akan membagikan informasi-informasi yang berkenaan dengan spiritualitas Padre Pio. Terima kasih teman-teman semua. Salam Padre Pio. Sila strada sollievo della sofferenza. Jadilah jalan, ringankan penderitaan. Padre Pio mengatakan, I belong to everyone. Everyone can say, Padre Pio is mine. Sampai berjumpa kembali di dalam pembelajaran dan kisah-kisah menarik berikutnya. Tuhan memberkati.